Dan kami harapkan juga masyarakat nanti dengan menonton video ini bisa secara mandiri memilah sampah dari rumah. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi bagaimana pilah sampah. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ramdhani dari Bank Sampah Al-Iman. Nah, hari ini kita akan mengenalkan kepada sahabat semua, sahabat Alam Lestari, bagaimana cara memilah sampah dari rumah agar sampah lebih berkualitas dan dapat didaur ulang lagi. Karena perlu sahabat semua ketahui bahwa kita impor sampah itu 2 juta ton per tahun ya. Sehingga padahal kita ketahui bahwa Indonesia itu penghasil sampah terbanyak karena populasi di Indonesia itu luar biasa banyak. Jadi jangan sampai sampah-sampah kita itu menumpuk di TPA, karena kita tahu semakin banyak sampah di TPA itu akan merugikan, terutama adalah polusi atau efek rumah kaca, sehingga banyak terjadi bencana-bencana. Seperti halnya yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana TPA Sarimukti itu kebakaran. Itu karena tertumpuknya atau tercampurnya sampah antara organik dan anorganik, sehingga menimbulkan namanya ada gas metan. Ketika terbakar atau ada percikan api itu akan meledak. Nah, kita tanggulangi dari awal, kita tanggulangi dari sumbernya, kita tanggulangi dari rumah. Kita pilah sampah minimal organik dan anorganik. Sahabat semua, ayo kita pilah sampah. Kita lihat bagaimana sampah apa saja yang dapat kita pilah, sampah apa saja yang dapat didaur ulang. Let's go. Sahabat Alam Lestari, inilah dia kegiatan di Bank Sampah Al-Iman. Kegiatan itu bagaimana memilah sampah yang didapatkan dari para warga. Kita kelola, kita pilah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Mulai dari itu di sana ada botol-botol minuman, mulai dari gelas, botol, kemudian ada plastik-plastik, kertas, dan inilah sampah-sampah yang paling banyak, yang favorit di masyarakat. Tentunya sangat bijak kalau kita pilah dari rumah, sehingga memudahkan para pemilah untuk memilah sesuai jenisnya, sehingga bisa didaur ulang kembali sampah-sampah yang kita buang. Nah, jangan sampai sampah yang kita buang itu menjadi musibah, tapi jadikanlah menjadi sebuah bermanfaat dan berkah. Salah satu cara agar PET bisa didaur ulang adalah dengan membuka tutupnya, kemudian membersihkan ringnya, lalu kalau ada masih air dibuang. Nah, labelnya juga dibuka. Nah, nanti itu untuk proses pencacahan di pabrik. Nah, sahabat semua, ternyata PET juga seperti ini. Kalau sudah diolah ya, kalau diproses, dibersihkan, ini ringnya sudah nggak ada, kemudian tutupnya sudah ada, dan labelnya pun sudah kosong. Tapi tidak sampai di situ, ternyata ada beberapa warna juga PET itu. Kalau ini warnanya biru muda. Nah, kalau ini bening ya, beda. Harganya pun lebih tinggi yang berwarna bening ini. Kalau yang ini di bawahnya harganya. Jadi buat teman-teman cukup saja, nggak usah dipilah sampai sini, cukup dipilah tutupnya masih utuh, tapi sudah terpilah, tidak ada isinya, tidak ada airnya. Pastikan airnya disiramkan saja ke tanaman atau dibuang di tanah supaya penyerapan ke tanah juga, dan sampahnya tidak dibuang sembarangan, tapi dimasukkan ke tong sampah atau disetorkan ke bank sampah. Dan pastikan kalau dibuang sampah ke dalam tong sampah supaya cepatnya tidak terlalu banyak,
dilipat seperti dirusak ya, seperti ini. Jadi lebih efektif. Untuk cup air mineral ini harus dibersihkan atasnya agar mudah dicacah. Dan tutupnya pun masih bisa didaur ulang juga, nanti disatukan dengan cup yang berwarna atau bersablon. Gelas lagi. Nah, ini namanya PP juga, jenis cup ya. Ini cup bening. Nah, ini ada tulisannya, ada PP di bawahnya. PP. Coba lihat PP-nya. Ya, ini. Nah, ini di bawahnya. Ada. Jadi, teman-teman kalau melihat jenis plastik, tinggal lihat bawahnya ada tulisan PP, terus agak gambar segitiga, ini tandanya bisa didaur ulang atau recycle ya. Yang panah segitiga itu tinggal dicek, bisa googling juga PP itu apa, PET itu apa. Intinya bisa didaur ulang dan bisa dijadikan dalam bentuk serupa atau bentuk barang yang lainnya. Ini namanya PP bening. Nah, ini PP bening dicampur dengan aqua gelas nggak, Pak? Ya, aqua gelas itu termasuk ke dalam PP bening. Nah, kalau aqua gelas itu merek ya. Jadi nama jenisnya sebenarnya PP bening. Kalau tadi itu PP sablon yang tadi ya itu sudah kita bahas. Kalau ini bening, dan kalau misalnya yang atasnya tadi kan ada proses pembersihan ya. Kalau atasnya sudah dibersihkan seperti ini, itu tandanya di atasnya itu ada plastik yang memang ada sablonnya. Tapi kalau nggak ada sablonnya, cukup seperti ini. Nggak usah dipotong cincinnya, maksud tuh. Karena ini ada sablonnya, sehingga harus dipotong untuk mempermudah daur ulang dalam proses pencacahan. Nah, ini juga teman-teman jangan sampai seperti ini juga ya. Nah, ini bekas kopi, bekas makanan. Sebenarnya ini akan sedikit ada tantangan, mempersulit dalam proses pencacahan kalau kotor seperti ini. Jadi pastikan sisa makanannya atau sisa minumannya bersih ya. Ya kalau bisa dikocok dulu, dibersihkan, baru dibuang. Pastikan tahan buang sampah sembarangan, kemudian simpan pada tempatnya, dan pungut sampah insya Allah sedekah. Tengok ke atas. Nah, itu ada yang menggantung itu, yang pertama itu kompan konjerigen, itu jenisnya namanya kalau di daur ulang naso. Nah, kemudian sebelah lagi itu namanya masuk, walaupun galon bentuknya tapi bahannya dari PET, sama dengan punten made itu PET. Coba lihat. Nah, seperti ini, cuma lebih tebal. Jadi beda dengan galon biasa. Kalau itu bahan dasarnya PET sama dengan galon seperti ini, bahan dasar polyester. Kalau galon seperti biasa itu lebih tebal, lebih keras. Kalau ini kenyal ya. Kalau berisi itu kenyal, kalau dipegang itu kenyal. Galon aqua yang tebal. Betul. Le mineral yang tipis ya. Tipis. Itu beda bahan. Kalau yang biasanya, galon biasanya tadi disebutkan ya, galon fit atau galon yang biasa itu beda dengan galon yang seperti ini, bahannya beda. Kalau yang ini bahannya PET. Nah, ini cup minuman ya, minuman kemasan, minuman instan kemasan semacam ini. Ini masuk ke dalam, kalau di Liverpool atau di bank sampah Indonesia ini namanya sesuai nama ya, Monty, golongan Monty gitu, atau cup berwarna, cup sablon. Nah, ini pun sama karena ini ada sablonnya. Nah, walaupun bahan dasarnya bening ya, seperti air mineral, tapi karena ada sablonnya, ini dimasukkan ke dalam golongan ini, cup sablon. Jadi kalau cup sablon itu tidak usah dibersihkan atasnya, langsung saja cukup dibolongin supaya bisa ditumpuk seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman atau sahabat, kalau misalnya di rumah banyak cup seperti ini, jadi baiknya untuk menghemat space atau tempat ya,
baiknya ditumpuk seperti ini, sehingga tempat lebih efektif ya. Nah ini tutup, nah ini tutup dari cup. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya di atasnya ada sablon yang seperti ini, nah ini harus dibersihkan, harus dipisahkan. Kecuali kalau bentuknya memang tanpa tutup ya, seperti ini tidak usah dipotong. Itu tutupnya berharga atau residu, Pak? Berharga. Ini nanti disatukan dengan PP gelas PP yang berwarna, yang sablon tadi, Pak. Oh, jadi bisa didaur ulang, bukan residu ya? Nanti dicacahnya dibarengkan dengan yang tadi, Pak, yang gelas tadi, PP sablon. Plastiknya masih ada kerupuknya, jadi sebaiknya teman-teman buka kerupuknya, tapi jangan dimakan ya. Nah, dipisahkan, ini buang, atau bisa kasih ke ayam atau ikan, atau bisa dijadikan kompos juga. Nah ini dipisahkan, masuk ke dalam PP bening. Sahabat semua, di rumah pasti sahabat menemukan plastik-plastik seperti ini, dan jangan salah, ini masih bisa didaur ulang ya. Jadi jangan sampai ada sisa makanan ini masih tersisa di dalamnya, pastikan sisa makanan itu dibuang ke tempat khusus sampah organik atau sisa makanan, dan plastiknya dipisah lagi untuk khusus anorganik ya, sampah anorganik, supaya mudah daur ulangnya. Nah, jadi jangan sampai ini dibuang, karena ini membutuhkan waktu ratusan tahun ketika alam mengurainya. Tapi kalau kita manfaatkan, kita pilah dari rumah, ini bisa menjadi bahan daur ulang, untuk didaur ulang lagi menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat lagi. Ya, itu sampahnya namanya apa, Pak? Ini PP bening atau plastik bening. Plastik bening. Nah, untuk plastik bening ini setelah dipilah di bank sampah, ini rumpunnya seragam dengan PP bening atau bisa dicampur dengan yang berwarna seperti bekas mie gitu, yang plastik? Ya, kalau memang ini plastiknya ini terlihat masih bersih seperti ini khusus PP bening. Tapi ketika bahannya sudah tercampur kotor, salah satunya seperti ini. Nah, ini kotor seperti ini khusus ada PP bening kotor, atau nanti kemudian didaur ulangnya akan dibersihkan dahulu. Nah, seperti ini nilainya di bawah, nilainya rendah, beda dengan plastik yang berwarna bening seperti ini. Ini kan didaur ulang ya. Bagaimana kalau misalnya dari mulai sumbernya sudah dipilah bersih, karena ini menurut saya menjadi pekerjaan yang tambahan gitu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Memang itu luar biasa, kami apresiasi sekali, apalagi kalau bank sampah itu kalau sudah terpilah ada nilainya, maksudnya ada nilainya, bisa ditimbang, bisa untuk tabungan atau bisa untuk sedekah, sehingga sangat membantu para pemilah yang seperti ini untuk memilah sampah. Kalau misalnya di rumah masih tercampur, apalagi dengan organik, itu akan sulit memilah, akan menyulitkan kami sebagai pemilah di sini. Nah, jadi sahabat semua di rumah pastikan memiliki 2 tempat sampah. Yang satu sampah organik, sisa makanan, yang satu lagi sampah anorganik seperti plastik, kertas, kemasan-kemasan yang lainnya, sehingga tidak tercampur. Seperti tadi yang saya katakan, ketika sampah tidak tercampur itu akan bernilai lebih dan akan sangat membantu para relawan pemilah sampah untuk memilah sampah lebih baik lagi, dan berujung di pabrik nanti di hilirnya itu untuk pengolahan itu akan mempermudah dalam proses produksi menjadi bahan baru lagi. Ini adalah item atau bagian dari PP sablon ya. Nah ini bekas kemasan sabun juga atau deterjen. Tapi kalau ini yang bahan dalamnya itu
putih seperti ini. Tapi kalau yang warnanya ada aluminium foilnya itu masih termasuk ke dalam residu atau belum dapat didaur ulang. Cukup dikumpulkan, kemudian untuk residunya nanti ada bagian dari sampah ya teman-teman, di relawan para pengambil sampah itu untuk dibuang kembali ke TPA. Tapi kalau ini masih bisa bermanfaat, bisa kita setorkan ke bank sampah ya. Bank sampahnya bank sampah mana? Kalau kita di Al-Iman, bank sampah Al-Iman, atau bank sampah terdekat di rumah sahabat semua. Kita dari setiap bank sampah unit yang ada di Ciamis itu kita setorkan ke bank sampah induk Ciamis, karena induk dari bank sampah unit di Ciamis ada di kota Ciamis ya, namanya bank sampah induk Ciamis di bawah dinas DPR KPLH. Teman. Nah, ini juga tadi ya, sama dengan Luprek, ini permasalahan yang numpuk di laut. Ini adalah kresek. Sehingga kan sekarang ada namanya gerakan bebas kresek. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, kresek ini bisa menjadi masalah di lingkungan. Tapi setelah adanya bank sampah ini menjadi solusi, karena kresek itu masih ada nilainya, walaupun tidak besar tapi masih bisa didaur ulang, menjadi solusi ya teman-teman semua. Salah satu sampah favorit di masyarakat ini adalah kresek, karena hampir setiap belanja kita itu pasti memakai kresek. Jadi pastikan untuk mengurangi timunan sampah kresek di alam kita, pastikan teman-teman punya goodie bag. Dengan goodie bag itu insya Allah mengurangi timunan plastik di alam kita. Tapi kalau misalnya teman-teman dekat dengan bank sampah, tentunya di sini bank sampah Al-Iman, silahkan sama juga dikumpulkan dan bisa ditimbang, ada nilainya. Walaupun tidak besar, tapi kita intinya menyelamatkan lingkungan dari timunan sampah sehingga lebih bermanfaat. Ya, ini juga sama teman-teman. Maaf ya, bukan berarti endorse atau iklan, tapi ini disebutnya di pelapak atau di bagian pengepul itu namanya Yakul ya. Kalau di bank sampah Ciamis kita kenal dengan Yakul, supaya mudah mungkin ya. Nah, ini jenisnya seperti ini. Kalau dipijit, nah, ada bunyi seperti ini. Nah, ini juga sama, tutup cup ya, minuman-minuman instan. Yang bening, yang putih, yang ini termasuk, pokoknya kalau mudah disobek Pak, ini contohnya kalau mudah disobek seperti ini termasuk golongan Yakul ya. Nah, ini pun sama, tuh mudah disobek. Tapi kalau misalnya susah disobek, itu masuknya ke PVC. Ini juga sama, pasang pastikan, tapi pastikan kalau misalnya ini mudah disobek, nah seperti ini masuk ke dalam Yakul. Tapi kalau sulit, ini masuk ke dalam PVC. Jadi itu rumpunnya ya Pak ya? Nah, ini jenisnya Yakul, satu rumpun. Atau ini juga bekas es krim masuk ke dalam jenis Yakul. Warna juga ada yang hitam juga. Coba. Nah, seperti ini bekas kue ya, bekas kue atau makanan. Mudah disobek. Ini putih kapur ya, ini bekas cup makanan, ini tutupnya juga, ini bekas deodoran, kemudian masuk putih kapur ya? Kapur ya, yang warnanya seperti ini, tapi elastis ya. Kemudian ada juga bekas minuman. Nah, ini. Kemudian seperti ini masuk ke dalam golongan putih kapur. Atau ada juga bekas sendok seperti ini. Tapi sendok-sendok plastik seperti ini ada juga yang mudah pecah. Kalau itu masuknya ke dalam kerasan. Kalau seperti ini lentur, masuknya ke dalam putih kapur.
Ini biasanya tergeletak begitu saja, jadi seperti ini. Atau awalnya masih ada bekas sisa makanan sehingga menempel. Nah, yang menjadikan sampah tidak berkualitas itu adalah seperti ini, karena ada masih nempel sisa-sisa makanan, sehingga perlu ekstra ya, energi ekstra atau sumber daya ekstra untuk membersihkannya. Lebih bijak ya Pak ya. Betul. Jadi habis makan kita harus bijak untuk mengembalikan kebersihannya lah. Betul. Gitu ya. Mantap, sawah. Contoh bekas sampo ya, kemasan bekas sampo ini masuk ke dalam putih kapur, tapi ada ininya, ada tutupnya. Tutupnya ini masuk ke dalam khusus tadi ya, jenis tutup ada khusus tadi ya, dilihatin. Ini putih kapur karena bahan dasarnya putih. Ini apa ini Pak Dani? Ini PET putih kapur. Ini PET atau botol minuman berbahan dasar plastik tapi warnanya putih. Nah, seperti ini. Ini harganya berbeda dengan PET yang bening ya, yang tanpa warna seperti ini. Ini harganya di bawah, lebih murah. Itu botolnya tutupnya sudah dipisah Pak? Ya, sudah dipisah. Beda jenis juga. Kalau tutupnya itu harganya lebih tinggi dibanding dengan botolnya sendiri. Ini labelnya tadi ya, labelnya sudah dibersihkan, tutupnya juga sudah dipisah, kemudian ada ringnya juga sudah dipisah. Itu pun tutup botol itu ada harganya tersendiri, jenisnya pun tersendiri seperti itu. Nah, ini juga satu lagi Pak, ini PET juga, masih ke dalam PET juga, tapi berwarna hijau. Ada biru, ada hijau, biru, hijau. Nah, biasanya kalau bahan dasarnya kertas ini mudah, kan ini ketika proses pencacahannya itu pakai air ya. Kalau ini kan bahannya kertas, jadi mudah. Kalaupun tidak disobek ini tidak apa-apa, karena nanti mudah dalam proses pencacahan, ini akan ikut hancur. Berbeda dengan yang plastik ya. Ini kemasan bekas ini ya, bekas sosis. Keler ya? Ya. Keler bening. Ya, bening. Ini masuk juga Toples. Toples ya, toples bening. Masuk juga ke dalam PET, tapi PET yang kualitasnya di bawah. Ini memang harus khusus toples bening plastik seperti ini disatukan. Nanti untuk mempermudah proses pencacahan. Ini toples ya, toples dari bahan plastik, biasanya dari hampers, lebaran. Ini banyak ya. Kalau memang tidak dipakai lagi, lebih baik dibuang atau distorkan ke bank sampah supaya bisa jadi cuan dibanding dengan ditumpuk jadi sampah. Nah, ini namanya PS ya. PS itu sejenis kristal, ada tulisannya PS. Nah, teman-teman bisa googling ya, apa itu PS, apa itu PET gitu. Intinya ini Keras ya Pak ya? keras. Jadi kalau di ini kan disebutnya kristal. Ini juga sama. Kristal. Kristal. Jadi bahannya sama ya semuanya. Tinggal dilihat di belakang PS. Nggak belentrang. Teman sama, mudah pecah. Oh, sendok yang keras. PS. Oke. Nah, ini tutup botol dan ring dari PET ya, atau kemasan botol air mineral yang sudah terpisah. Ini pun dijualnya terpisah seperti ini, khusus tutupnya saja. Ini warna-warni ya teman-teman, tapi kalau misalnya di beberapa tempat semacam di Tangerang atau Bandung, ini sudah didaur ulang menjadi bahan siap pakai untuk meja, untuk kursi ya, pengganti papan dari kayu, sehingga lebih efisien dan tahan lama, tidak bisa kena rayap ya.
Tapi lebih baik lagi mungkin warnanya masing-masing. Ini apa ya? Tidak dicampur ya? Ya, nanti mungkin di pabrik Pak, di pabrik daur ulang. Tapi kalau misalnya yang untuk didaur ulang menjadi bahan pengganti papan, ini dicampur Pak, sehingga menghasilkan warna-warni Pak. Oh gitu ya. Kelihatannya estetik gitu, bagus. Siap. Label-label bekas air mineral itu masuknya ke dalam residu karena bank sampah belum menerima ya jenisnya. Bank sampah Ciamis ya? Ciamis belum menerima. Nah, ini masuk ke dalam golongan residu. Jadi setiap label-label minuman botol itu masuk ke dalam residu. Ini juga kita biasa temukan sehari-hari ya di rumah. Nah, ini refill untuk cuci piring, ada juga refill sabun cair, sabun mandi cair. Ternyata ini juga masih bisa didaur ulang ya. Ada kemasan kecap juga. Gitu. Jadi ternyata banyak sampah yang memang masih bisa didaur ulang. Jadi pastikan teman-teman semua sahabat alam lestari yang ingin alamnya tetap lestari, mewariskan buat generasi yang akan datang, anak cucu kita, pastikan sampahnya sudah terpilah dari rumah, tidak tercampur dengan organik ya, sampah sisa makanan. Ini refill minyak yang kemarin katanya mahal Pak ya. Ini refill minyak masih bisa didaur ulang lagi, dijadikan lagi semacam sejenis ini juga gitu, atau bahan-bahan yang lainnya. Intinya ini jangan dibuang begitu saja, bisa menjadi pencemaran atau polusi bagi tanah. Tapi kita kumpulkan, kita jual ke bank sampah ya, kita jual atau kita sedekahkan. Itu lebih bermanfaat dibanding kita buang di mana saja. Nah, ini barang bekas seperti ini disebutnya emberan ya. Ini sama emberan yang lentur-lentur ya. Nah, biasanya kalau misalnya dimasukkan ke air itu ngapung ya, terapung, nggak tenggelam. Kalau yang tenggelam itu nanti golongannya masuknya ke dalam kerasan. Ini kalau ini terapung masuknya dalam emberan. Ini bentur. Tupperware itu ada nih? Bukan, tiruannya. Oh, tiruannya. Kalau Tupperware lebih lentur, susah nggak pecah. Apa saja di dalamnya? Nah ini bekas keranjang-keranjang emberan ya, itu masuk kategori emberan. Dipung sama tutup cat ya. Ya. Ini juga bekas makanan anak. Ini tutup tutup toples ya. Toples masuk dalam emberan juga. Salah satu cirinya yang mudah itu ketika dipegang seperti ini lentur, dan ketika dimasukkan ke air itu terapung ya, tidak tenggelam. Ini juga kerat ya, kerat bekas minuman, ini masuk ke dalam emberan juga. Emberan ya, bekas larutan. Ya. Pasti teman-teman sudah familiar dengan mikap ya, mikap seperti ini. Bahannya ada yang dari styrofoam, kalau ini dari styrofoam, dan juga ada yang dari karton, kertas. Nah, kalau misalnya di bank sampah Ciamis ini masih bisa ya dikumpulkan, ditimbang, masih ada nilainya. Ini namanya styrofoam yang ada sablonnya atau styrofoam warna. Ada juga ini, ada juga cup. Misalnya teman-teman beli seblak atau makanan-makanan instan ya, siap saji, biasanya dikasih mangkuk seperti ini. Ini styrofoam ini masih berharga, tapi ini polos, harganya lebih tinggi dibanding yang warna styrofoam. Jadi ternyata styrofoam pun masih bisa kita daur ulang, masih kita bisa kelola, bukan termasuk ke dalam residu.
Itu untuk pemilahannya disatukan nggak Pak dengan yang mikap ini? Jadi pemilahannya itu beda ya. Jadi khusus kantongnya yang polos-polos atau yang putih-putih, kemudian yang sablon. Jadi harganya pun berbeda. Jadi lebih tinggi yang polos. Gitu. Eta naon Pak Dedi? Ini blender. Oh bener. Ya. Oh, ini blender ya. Nah, apalagi kalau musim kampanye, daripada jadi sampah bertebaran di mana-mana, kita ambil aja dan setorkan ke bank sampah. Ini berharga. Bank sampah Ciamis menerima. Nah, aja. Ini namanya tali soko ya. Tali soko itu ini tali yang keras. Ini masih bisa daur ulang. Mungkin dijadikan lagi tali lagi ya. Jadi khusus tali soko, tidak masuk kemana-mana, tidak ada lagi. Tali soko dengan tali rapia disatukan apa beda? Beda. Kalau rapia itu sebenarnya bahannya hampir sama dengan kresek ya. Nah, tapi ini dimanfaatkan lagi untuk daur ulang jadi tali lagi, untuk tali rapia lagi. Kalau ini beda. Kalau ini keras, ini lentur ya. Rapia tiba bahan juga beda. Itu apa itu? Ini botol bekas sirup, kemudian bekas minuman juga. Jadi intinya botol-botol seperti ini juga berharga ya. Daripada dikoleksi atau jadi sampah di rumah, baik kita setorkan bank sampah. Yang warna, yang bening disatukan nggak Pak? Satukan, semuanya satukan. Kecuali ada botol yang ini. Kalau ini bening ya, campuran. Jadi kalau botol yang kecil, yang ukuran seperti ini masuk ke dalam golongan beling ya. Ya. Iya. Apalagi itu Pak yang kecil golongan beling selain itu? Ini bekas kaca jam dinding. Dinding. Ya. Golongan beling ya Pak ya? Ya. Atau gelas juga. Beling. Ya. Lemon. UC 2000? Oh, masuk ke dalam beling. Oh, beling. Kecil karena botol kecil. Kecil. Oh iya. Bekas-bekas parfum? Masuk juga, tapi masuk ke dalam beling ya. Kalau ukurannya sekecil seperti ini, masuknya ke jenis beling. Ya. Kalau ini bisa Pak, khusus. Oh yang besar bisa. Sebabnya botol beling Orson. Apa Pak Dedi? Beling Orson. Oh beling Orson. Iya. Oke. Nah, ini namanya arsip, golongannya arsip. Kertas HVS yang polos, yang berwarna putih polos ya, atau buku yang berwarna putih polos. Ini masuk ke dalam golongan namanya arsip. Kalau di pabrik daur ulang, arsip. Harganya juga lumayan, lebih tinggi. Ini sama, tapi kalau misalnya ada yang berwarna, warna misalnya kertasnya warnanya biru, kuning, itu masuknya ke buram. Buku juga ini masuk ke dalam arsip. Yang penting bahan dasarnya ini putih, bahan kertasnya putih. Nah kalau sampulnya ini ke dalam karton atau duplex sampulnya, karena lebih tebal dan beda bahannya. Oh jadi kopernya mah duplex. Betul. Untuk isinya yang putih Arsip. masuk arsip ya. Arsip. Ya. Lagi jenis kertas ya, koran nih. Atau warnanya buram ya. Ini masuk namanya CD buram. Kertas daur ulang buram. Bahan dasar koran. Kemudian kalau misalnya ada bekas nota, ini betul nggak ada ya? Nah ini. Nah, bekas nota seperti ini juga masuk ke dalam golongan buram ya, kertas buram.
Sahabat semua, sekarang masuk ke bagian karton atau sering kita sebut duplek ya. Nah, semacam ini kemasan-kemasan bekas catering atau nasi box. Ini masuk juga, jangan dibuang percuma ya, atau dibuang sembarangan. Dengan kita timbang, kita setorkan ke bank sampah. Atau misalnya ini rokok ya, kemasan rokok seperti ini, itu juga termasuk ya, termasuk ke dalam jenis duplek. Ada lagi. Nah, ini juga sebenarnya ini kalau misalnya satuan seperti ini, karena di dalamnya ada aluminium foil, sebenarnya agak sulit ya didaur ulang. Tapi mungkin kalau di pabrik ini masih bisa diakali supaya bisa didaur ulang kembali. Ini kemasan obat, rokok. Inilah sahabat semua, sampah-sampah favorit setiap bulan. Itu dari 1 ton sampah, setiap ton sampah yang sudah terpilah itu sekitar 40-50% itu adalah jenis karton dan plastik yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi inilah sampah-sampah favorit dari masyarakat setiap hari. Itu paling banyak kertas seperti ini atau duplek atau karton, dan plastik atau kresek. Nah, pastikan sampah-sampah sahabat semua tidak tercampur. Nah, kalau tidak tercampur dengan makanan akan seperti ini, dan ini akan sulit ya membersihkannya karena ini dari kertas dan relatif lebih lama untuk memilahnya karena harus memisahkan. Jadi pastikan teman-teman membantu dari rumah memisahkan dari sisa makanan sehingga akan mempermudah proses pemilahannya, dan insya Allah bisa menjadi ladang amal kebaikan buat kita semua. Kita masukkan. Jadi itu teh hanya dimasukkan saja, Pak? Ya, dimasukkan sampai padat ya, Pak. Ini memang agak berat karena biasanya ada campuran dari sisa makanan, jadi terasa berat. Dimasukkan berarti langsung terus ditimbang gitu ya, Pak? Timbang ya, ditimbang. Nanti kalau sudah penuh kita timbang. Dijual ke bank sampah Ciamis. Iya. Dan semuanya hampir lebih dari 50 jenis sampah itu masih bisa didaur ulang, masih berharga. Ini sudah paham semua ya, ini dus. Nah, ini dus, ada khusus dijualnya, ditimbangnya khusus golongan atau jenis dus. Ini harganya di atas kertas biasa ya, tapi fluktuatif juga tergantung dari harga dari pabrik. Kalau kertas semen gimana, Pak? Kertas semen, nah itu kertas semen juga sekarang ada 2 jenis ya, yang sudah ada dilapisi karung dalamnya. Nah itu harganya masuk ke dalam karung. Tapi kalau misalnya yang kertas semen utuh itu harganya lebih tinggi dari dus khusus, namanya kantong semen ya, khusus kantong semen. Nah, teman-teman, ini bekas spray ya. Nah, spray mau parfum badan atau ruangan, ini masuk dalam bahan kaleng. Ini kaleng juga bisa didaur ulang. Salah satu ciri bahan dasar besi atau kaleng, bawahnya itu ada dratnya atau ada untuk presnya. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi, ini bahannya kaleng, tapi kalau dibunyikan suaranya akan seperti ini. Nah, beda satu lagi yang berbahan dasar, pasti teman-teman udah nggak asing lagi minuman kaleng seperti ini. Tapi ini bukan bahan dasar kaleng atau bahan dasar dari besi ya atau seng. Ini bahannya dari aluminium. Nah, suaranya beda. Nah, di bawahnya salah satu cara mudah untuk membedakannya mana kaleng mana aluminium. Ini bawahnya kalau tadi ada dratnya atau bekas presnya, kalau ini langsung cetak tanpa ada batasnya seperti ini. Berbeda dengan yang satu ini atau yang satu ini kaleng susu. Nah, kaleng susu seperti ini, bekas kaleng susu. Nah, ada. Jadi ini pun kalau aluminium itu paling tinggi nilainya dibanding dengan besi atau seng ya. Rumpunnya beda. Beda, betul. Nanti dipisah. Kalau ini kaleng khusus, kemudian untuk aluminium Alma
Alma khusus seperti itu. Agar bernilai lebih, ini harus dipisah karena ini plastik ya. Kalau ini bahan dasar seng atau kaleng, jadi harus beda jenis ya, beda jenis sehingga harus dipisah untuk memudahkan, sekali lagi untuk memudahkan proses daur ulang. Dan tempat penjualannya pun beda. Kalau besi atau semacam logam seperti ini ada khusus pengepulnya, atau misalnya kalau bisa juga dijual ke bank sampah induk Ciamis. Ini semuanya diterima, tapi kondisinya harus terpilah seperti ini. Oh, teteh keresek Bu di dedet-dedetnya. Abados padat. Oh, pados efektif karungnya punya. Enten sakarung teh tiasa berat lah kanggo penimbangan. Ibu-ibu yang telah memilah sampah, nih kalau sudah ditata, dipilah rapi, kelihatannya tidak berantakan tuh. Sudah dimasukkan ke karung-karung. Nah ini sisa yang belum terpilah, insya Allah besok lagi. Dadah. Salam lestari.